Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Berjumpa kembali bersama saya di CH Pro Audio Batam. Ini masih video lanjutan dari konten saya sebelumnya yang membahas tentang ukuran resistor kapur. Nah, muncul lagi pertanyaan mengenai resistor bias ya, atau resistor basis ya. Kok harus 10 ohm ya? Kok harus 10 ohm itu kenapa Mas? Aduh. Pertanyaannya sangat bagus ya, tapi saya tidak menyangka kok pertanyaannya sampai ke situ gitu loh. Apa nggak ada ukuran lain ya untuk di transistor final itu kok R basis atau resistor biasnya itu harus 10 ohm ya? Sebenarnya sih nggak harus 10 ohm lor ya, masih banyak sekali ya resistor basis yang mungkin teman-teman belum jumpai ya. Mungkin di kelas-kelas power line ya, seperti kelas H, kelas GB, kelas TD, dan kelas-kelas profesional yang lain. Tapi pada dasarnya untuk di bagian kelas AB itu memang banyak menggunakan resistor 10 ohm ya, 10 ohm hingga 100 ohm ya, 100 ohm. Ada juga yang pakai 220 ohm. Wah, ini besar banget ya. Ini fungsinya untuk apa sih ya, untuk bagian resistor basis ini ya. Fungsinya fungsi sederhana fungsi sederhana untuk resistor bias ya, itu sebagai sekring ya, sebagai sekring. Semisal bias itu kan tegangannya hanya bisa dikatakan kecil lor ya. Kalau bias gede kayaknya lebih tambah horek Mas. Loh ya, nggak gitu Mas ya. Jadi untuk ukuran bias di skala AVO ya, di 20 DC ya, kita bahasa pemula saja ya. DC volt itu biasanya terbaca ya, terbaca bias bisa bekerja ya, mengeluarkan suara dengan baik ya, bisa didengar dan tidak serak. Itu biasanya bekerja di 0,20 ya, 0,20 sampai dengan 0,60 ya. Wah, jangan lor ya. Biasanya di 0,50 saja atau di bawah 1 volt. Biasanya seperti ini ya. Ini hitungan yang normal-normal saja. Kalau ada yang di atas 1 volt dan lain sebagainya, mungkin ya sudah profesional dan sangat high untuk di bagian komponennya. Tapi pada intinya untuk tegangan bias yang melewati resistor 10 ohm ini biasanya segini lor, 0,20 sampai 0,50 DC ya. Nah, seperti itu ya. Ini di skala 20 untuk di bagian avometer. Kemudian semisal nih Mas, ini kan cuma 10 ohm. 10 ohm itu kan hambatannya sedikit sekali Mas ya. Hambatannya sedikit sekali ya. Semisal ini nggak usah pakai aja Mas. Gimana Mas? Daripada saya beli resistor ini banyak, buang-buang duit Mas ya. Cuma 10 ohm aja kok. Nggak usah pakai resistor ini, kira-kira gimana? Nah, jadi sebenarnya walaupun kecil seperti ini ya, fungsi sederhananya itu kan sebagai sekring ya. Sekring piye Mas? Sekring gimana Mas? Kok sekring ya? Jadi semisal ada tegangan bias yang melonjak, yang mengharuskan lonjakan itu yang mengharuskan menghancurkan ini apa namanya, transistor ya. Aduh, ngeblur lur. Nah, entah Toshiba, entah Sanken ya, ini biasanya resistor ini putus dulu ya. 10 ohm ini putus dulu ya. Jadi biasanya kalau tidak terlalu parah, transistor ini masih selamat ya, atau masih diberikan kesehatan lur. Ya, ini fungsi sederhana ya, untuk di bagian 10 ohm atau bisa sampai 100 ohm ya. Kalau di kelas AB kebanyakan 10 ohm seperti ini. Kenapa di sini nggak dibikin 1 mega aja Mas? Nah, kalau 1 mega nanti nggak keluar suaranya ya, karena ini 0,20 sampai 0,50 ini dihambat oleh 1 mega lur.
Wes nggak usah aneh-aneh pertanyaannya, biasanya banyak banget pertanyaan yang aneh-aneh ya. Sesuaikan saja dengan orang-orang yang ibaratnya yang lebih terdahulu dari kita lur. Saya juga ngikut lur. Tapi kadang ya dulu saya sering juga pertanyaan yang aneh-aneh ya, daripada nggak dijawab sama senior ya saya coba-coba sendiri kadang lur. Hasilnya ya lucu kadang. Oke, seperti ini ya. Jadi tegangan 0,20 sampai 0,50 ya. Ini melewati resistor 10 ohm ini. Oke ya. Jadi untuk di bagian resistor ini fungsi yang tidak sederhananya gimana Mas ya. Saya itu orangnya kalau cuma dikasih yang yang sederhana-sederhana itu saya nggak mau. Saya maunya harus yang detail Mas. Nah di sini saya tidak bisa terlalu menjelaskan terlalu detail, tapi kalau yang lebih panjang bisa lor. Jadi gini, untuk resistor bias itu bisa mengatur arus bias atau arus basis ya, tegangan basis. Jadi agar tidak terlalu berlebih. Misal pun berlebih mungkin bisa jadi ini nanti menjadi sekering ini ya, putus. Kemudian juga menyesuaikan sinyal input ya, menyesuaikan sinyal input. Misal dari musik ya terlalu terlalu horeg seperti itu ya. Jadi lonjakan yang akan diterima oleh transistor ini enggak terlalu tinggi. Nah, semisal ini kita setting biasnya di 0,20 misal. Kemudian kita kedapatan di bagian bass misal ya. Misal kita cek ini melonjak sampai melebihi dari angka yang sudah maksimal ini harusnya. Ini biasanya bisa mengatur itu juga lur ya. Jadi mencegah kelebihan arus ya, melindungi transistor dari kerusakan akibat arus yang terlalu besar. Oke ya. Sebenarnya ini kok kalau gede-gede kenapa Mas kok sampai segini aja Mas aturannya Mas ya monggo, kalau mau gede-gede monggo, tapi di bagian sini transistor ini akan demam tinggi bos ya, atau bisa terjadi ledakan ya, karena ini tingkat suhunya masuk ke sini sangat gede atau sangat panas ketika tegangan bias terlalu besar ya, seperti itu. Kemudian stabilisasi untuk di bagian transistor ini suhu ya. Jadi kalau menggunakan resistor basis ya, antara tegangan basis min dan basis plus ya, itu nanti kalau misal untuk di bagian transistor ini HFE nya sama ya, HFE nya nggak jomplang, itu nanti panasnya pun bisa ini lur, bisa imbang, kanan kiri itu bisa imbang seperti itu. Mas kok harus ada tegangan bias ke situ, kenapa ya? Jadi sebenarnya ya ini buat pemula sekali ya, saya menggunakan bahasa pemula. Tegangan inilah yang menentukan suara power itu kadang serak kadang tidak. Semisal ada juga power di 0,20 ini masih serak lur ya, dia maunya di 0,30, semisal seperti itu ada juga. Jadi macam-macam, kadang ada yang di 0,20 ini suaranya masih bagus, ada seperti itu, tapi jarang sekali yang seperti itu lur. Makanya kenapa bisa menjadikan suara power amplifier itu kadang serak ya, tegangan bias ini sangat mempengaruhi. Jadi semakin kecil tegangan bias ya, itu suaranya akan biasa, dan semakin gede tegangan bias itu akan semakin jernih ya, semakin celing seperti itu. Resikonya apa Mas kalau misal kita setting tegangan bias terlalu tinggi ya? Itu resikonya transistor Anda cepat panas, 1 lagu 2 lagu sudah panas overhead. Nah yang cocok settingnya ya harus sesuai dengan driver itu. Semisal driver itu di 0,30 masih adem ayem ya, bisa dinaikkan di 0,40 seperti itu, menyesuaikan dari driver. Makanya kalau orang ngerakit itu kadang dites dulu ya, misal bias 20 responnya gimana, nanti di bias 30 responnya gimana. Tapi kebanyakan orang kalau menyeting sampai 0,50 ini sangat jarang ya, kecuali mungkin di Audio Pro bisa jadi lebih dari ini mungkin, karena untuk komponen yang dipakai sangat high, atau mungkin power luar seperti itu bisa jadi. Saya juga kurang paham ya mengenai itu, monggo ditanyakan kepada yang sudah pro.
Di sini kita sama-sama pemula dan berbagi saja. Biasanya di 0,40 ya, 0,40. Ini SOCL pun juga sama ini lor, di 0,40, kadang di 0,35. Ya. Oke, seperti itu lor. Jadi untuk di bagian resistor bias ini nggak harus 10 ohm, bisa di adjust ya, atau diganti sampai 100 ohm ya. Nah, tapi kebanyakan sudah banyak yang menggunakan 10 ohm, dan di sini jarang sekali terjadi problem, ya sudah menggunakan yang ini saja. Ini biasanya kalau di kelas lain ada yang menggunakan 3,9 ohm, ada juga, atau di bawah 10 ohm ini. Tergantung desain atau perancang di bagian driver. Kan ada driver yang dicetak sudah 2U, 3U seperti itu. Kalau cuma driver yang kotaan seperti ini aja, kayak driver-driver OCL, SOCL ya, itu biasanya kita sendiri yang menentukan ukuran ini. Dan saya pun ya kalau kelas AB ya pakai ini aja lor, ya 10 ohm ini sudah standarnya seperti itu. Nah, jadi fungsinya yang sudah saya jelaskan seperti itu ya. Mungkin buat teman-teman kalau yang belum paham ya nanti bisa di komen-komen, dan mungkin ada salah pengucapan ya bisa diralat saja di video, karena ini tidak saya skip dan tidak saya edit videonya apa adanya. Oke, terima kasih telah menonton video saya guys ya. Oh iya lur, ada lagi lur ya. Jadi kalau tegangan bias ini nggak imbang, misal bias min dan bias plus ya, bias min dan bias plus ya, misal sini min 40 0,40 ya, kemudian yang sini 0,20 misal ya. Jadi seperti ini lur. Nah, nggak kelihatan ya. Nah, jadi yang min 0,40, yang plus 0,20. Nah, 0,20 ini yang akan terjadi nanti. Yang tinggi nih, yang bias yang tinggi ini 0,40, ini transistor yang di bagian min akan cepat panas dibanding yang 0,20 kalau bisa berbunyi dengan bagus. Tapi biasanya kalau dicek seperti ini, yang satu 0,40, yang satu 0,20, biasanya yang ditimbulkan adalah suara serak ya, serak seperti itu. Oke lor, segitu saja ya. Ini tadi saya lupa mau menyampaikan ya. Ya sudah, semoga teman-teman paham ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.